Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah dalam situasi kondisi apapun, senantiasa selalu berusaha menjalankan segala perintah beliau, selalu berusaha menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah Jumat untuk hari ini, hari yang kedua di bulan Safar tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-17 di bulan 7 2026, terlebih dahulu khatib menyampaikan wasiat, hendaknya lah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan takwa sebagai bekal yang terbaik yang harus kita miliki untuk meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya diri kita akan terbentengi, akan tercegah, akan terpelihara dari melakukan kemaksiatan, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa sekecil apapun. Dan dengan bertakwa kepada Allah akan dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah dan meraih surganya Allah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Seringkali kita berusaha, bahkan berjuang dengan sekuat tenaga, tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing.
kita selalu berusaha untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk memanifestasikan, membuktikan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun tanpa disadari, terkadang kita pun melakukan perbuatan-perbuatan yang justru perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dapat melenyapkan, menghilangkan pahala-pahala dari amal kebaikan, dari amal soleh, dari amal ibadah yang telah kita kerjakan, sehingga di akhirat kita tidak mendapatkan pahalanya sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita, dan kita harus senantiasa bersikap waspada terhadap 6 perkara tersebut. Jangan sampai terdapat di dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita tahu bahwa kitab Nasaihul Ibad ini ditulis, dikarang oleh seorang ulama besar kenamaan asal Nusantara yang namanya mendunia. Beliau bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanari. Beliau orang Banten, orang Jawa. Namun namanya terkenal di dunia. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau telah menjelaskan sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal, yang dapat menghilangkan, melenyapkan pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Adapun yang 6 perkara tersebut yang merusak amal kita adalah yang pertama, al-istighalu bi'uyubin nas. Sibuk mengurusi aib orang lain, tapi lupa terhadap aib sendiri yang begitu banyak tidak pernah diperbaiki. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, susah dinasehati, sulit menerima kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, hubbud dunya, terlalu cinta dunia sehingga melupakan akhirat, sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan pribadi. Ya, kemudian yang keempat, waqillatul haya, sedikit rasa malunya, bahkan nyaris rasa malunya hampir hilang, sehingga apapun yang dilarang oleh agama tidak dipedulikannya. Kemudian watulul amal, yang kelima panjang angan-angan, tanpa mau berusaha, tanpa mau berikhtiar, tanpa mau berdoa. Kemudian yang keenam, wajulmun la yantahi, melakukan kejoliman yang tiada berkesudahan, terus-terusan hidupnya melakukan kejoliman kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama yang merusak amal kita adalah al-istighalu bi'uyubin nas. Sibuk mengurusi aib orang lain, tapi lupa terhadap aib dirinya sendiri. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain, baik secara langsung maupun melalui medsos atau media sosial. Padahal setiap manusia pasti memiliki aib yang disembunyikannya dan mempunyai kekurangan yang seharusnya lebih diutamakan untuk diperbaiki ketimbang mengurusi dan mengorek-ngorek aib orang lain. Pepatah mengatakan,
Semut di seberang lautan nampak jelas kelihatan, sementara gajah atau belek di pelupuk mata tidak terlihatnya. Kesalahan orang lain yang sedikit dikorek-korek, dibesar-besar, sementara kesalahan dirinya yang begitu banyak dilupakan begitu saja dan tidak diperbaikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas." Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Kata Rasulullah, beruntunglah orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri sehingga ia tidak sempat mengurusi aib orang lain. Jangankan mengurusi kekurangan, kesalahan, aib orang lain, dia sibuk untuk mengurusi aib dirinya sendiri begitu banyak. Kemudian yang kedua yang dapat merusak amal kita adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hati yang keras dapat membuat seseorang sulit untuk menerima nasihat dan untuk menerima kebaikan, serta sulit untuk menerima kebenaran yang hakikatnya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kerasnya hati bisa lebih keras daripada batu karang di tengah-tengah lautan. Orang yang keras hatinya akan menyebabkan ia terhalang dan sulit untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta akan sulit baginya untuk memperbaiki dirinya. Bahkan orang yang keras hatinya, ia akan jauh dari Allah. Doa-doanya oleh Allah tidak akan diijabah, tidak akan didengar. Karena Allah benci kepada orang yang keras hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, "Inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi." Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang berhati keras, sulit untuk dinasehati. Ketika dinasehati tidak terima, malah marah, malah merasa dirinya paling baik, paling benar, dan lalu mengatakan, "Siapa kamu? Kamu di hadapan saya bukan siapa-siapa." Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan demikian sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga kelembutan hati dan menjaga hati kita untuk selalu terbuka dan lapang dada terhadap kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Kalau memang itu kebaikan, kalau memang itu kebenaran yang disampaikannya, walaupun itu datangnya dari anak kecil, kita wajib menerimanya. Sebagaimana salah seorang sahabat mengatakan, "Unjur maqala wala tanjur manqal." Perhatikan, lihat apa yang disampaikannya. Itu kebaikan dan kebenaran. Jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Karena sesungguhnya bahwa orang yang hatinya keras dan hatinya tertutup dari menerima kebaikan dan kebenaran, maka sesungguhnya dialah orang yang sombong yang sebenarnya, orang sombong yang sejati. Maka sesungguhnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong yang sebenarnya adalah menolak kebaikan. Batarul haq, selalu menolak kebaikan, selalu menolak kebenaran. Dan wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Itulah yang kedua yang bisa merusak amal kebaikan yang kita kerjakan, sehingga di akhirat kita rugi, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia yang fana ini.
Kemudian yang ketiga hubbu dunya, cinta dunia. Yang keempat qillatul haya, sedikit rasa malu. Yang kelima tulul amal, panjang angan-angan. Dan yang keenam adalah julmun la yantahi, berbuat jolim yang tidak berkesudahan. Siapapun yang berbuat jolim kepada orang lainnya atau kepada dirinya sendiri sekalipun, maka ketika seseorang berbuat jolim, menyakiti hati orang lain, kemudian mencaci maki orang lain, memarahi orang lain tanpa alasan yang benar, lalu orang tersebut yang dihina, yang dicaci maki, yang dimarahi, sakit hatinya, maka orang tersebut berarti telah berbuat jolim kepada orang lain. Maka sebenarnya yang beruntung adalah orang yang dijolimi, orang yang disakiti. Dia posisinya posisi beruntung. Dengan dijolimi, dia sebenarnya dikasih pahala oleh orang yang menjolimi. Kebaikan-kebaikan, amal soleh yang dilakukannya diberikannya kepada orang yang dijoliminya. Lalu kemudian kalau umpama amal solehnya sudah habis, sementara kejolimannya belum terlunasi, maka dosa-dosa orang yang dijoliminya oleh Allah dibebankan kepada dirinya. Sehingga di akhirat dia termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dia datang di akhirat dengan membawa amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal ibadah hajinya, dan amal-amal soleh lainnya. Dia datang ke hadapan Allah membawa berbagai macam amal soleh. Akan tetapi ketika di alam dunia ia pernah berbuat jolim, sehingga seluruh amal solehnya habis, digunakan untuk membayar kejolimannya, dan kejolimannya belum terlunasi, maka orang-orang yang dijolimi diambil dosa-dosanya, lalu oleh Allah dibebankan kepada orang tersebut. Na'udzubillah min jalik. Ma'asyiral muslimin, demikianlah materi khutbah Jumat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hati kita, amal perbuatan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa berada dalam petunjuk Allah, berada dalam bimbingan Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita menghembuskan napas kita dalam keadaan meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.